lumayan perharinya, sangat lumayan. Tapi gimana caranya di belakang itu kan penuh indah gitu. Dengan masuk ke Cikole ada sunsetnya, ada sunrise-nya. Udah gitu di sininya hujan, ada tukang lampu, ada tukang bawa flash yang lulumpatan untuk nyalain mobil gitu. Karena ini momen, Oke. karena ini momen nggak mungkin kita, nah di video aja kelihatan awannya itu pasti putih gitu. Nah dengan begini kita harus turun, flashnya satu orang kru, dua orang kru kita nyalain, jebret-jebret supaya kita bisa pengasah F tinggi dan awan tidak menghasilkan yang biasa seperti ini. Kita tetap bisa dapat dan nyalain gitu. Dan klien pun akan kaget gitu, akan kaget dengan hasil foto yang emang kenapa pakai HP saya nggak dapet gitu. Nah, ini sesuatu gitu buat saya, ini juga foto yang indah gitu jadinya karena bisa nyalain dari ujung ke ujung seperti kita menggunakan HP padahal kita udah dipersulit dengan adanya SLR jadi sulit gitu. Nah ya dengan bantuan beberapa teknik terutama teknik strobis bisa ngejadiin foto ini cukup jadi hidup gitu karena kita nggak mau awan yang begitu sempurna atau sesuatu yang emang apa yang kita, what you see what you get itu ya kita harus bisa dapetin. Ada yang bisa nebak ini pakai F berapa? F berapa? F4 berapa? Nah, jangan, tangis apa? Berapa? 11. Ada lagi nggak? F8. Jadi ini background tuh nggak enak banget. Nggak enak banget ini kok. Ada momen lagi begini. Ada bunga, ada ini, aduh ini kumaha mun ngapung gitunya. Saya dari jauh, saya tembak, ini pakai F45. F45 dan kecepatan cukup tinggi. Jadi kita bunuh ambience-nya, kita nyalain kiri, kanan, shoot. Nah, kadang-kadang heran, ada yang mau ngetes, ada yang mau ngetes strobis. Ibu pakai kamera apa? Canon? Canon berapa? 7D. Berarti kecepatan bisa tinggi ya Bu ya? Kecepatan F-nya paling ini berapa? 22 kan ya? F22 sama speednya 8000. Pernah nggak pasang F22 sama speednya 8000? Mau kita tes nggak? Bisa nyala nggak sama strobis? Nanti kita buktiin ya. Karena waktu kemarin di Kudus, di Garut, di Garut, di Kudus, kita moto apa? Moto satu bungkus rokok, udah gitu kita tembak menggunakan F32, speed 4000 dengan background belatak gitu, dengan background yang emang nggak penting, nggak tidak seharusnya, tapi kita bisa pasang moto produk di mana aja jadi dengan menggunakan kemampuan kamera kita. Kadang-kadang suka tidak maksimalkan kan 200 dei, 5 genep, 125 segitu. Padahal kita perlu teknik yang emang sampai 3000, 8000 itu kalau diciptakan hasil-hasilnya amazing gitu. Ini F45. Nah ini saya juga makasih sama Kang Cis. Gara-gara foto ini saya dapat hadiah satu buah kamera 70D. Lumayan waktu itu harganya masih 15 juta. Dan karena Kang Cis buat tantangan ini ada serat-serat ininya nggak boleh hilang gitu. Dan saya nggak hilangin dengan strobis. Kalau pakai flash biasa kan caang semuanya gitu. Nah ini yang tadi saya bilang saya suka birunya tetap tidak hilang karena kita menggunakan F yang cukup tinggi. Ini juga pakai strobis bukan pakai lampu. Ini pakai 4 strobis karena waktu itu lampunya lagi rusak. Nah ini ada yang unik tentang ini. Ini kejadian cukup unik. Ini dulu temen dari Garut ngadain konsep foto di Tahura. Dan saya udah dodongkoan, udah mau nembak begini. Tiba-tiba ayam lewat. Nah, ya inilah hasil. Ini pakai speed 3000, bukaannya 2.
Jadi kita buat flash kiri dan kanan. Bayangannya kan kelihatan nih, tah karena boboko gitu aya. Ada yang dari sini, ada yang dari sana. Gitu. Yang dari sana agak atas dan mengarah hanya ke model dan background. Jadi dia disekat. Waduh, Om dapat hadiah flash, silakan diambil Om. Ini seru. Nah kan saya suka nyalain, ya saya suka nyalain begini. Bentar. Ya. Nah ini kejadian unik sekali. Trans Hotel punya fotografer. Dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore manajernya marah-marah terus. Kenapa nggak dapetin karena mereka punya lampu, punya kamera bagus, punya lensa bagus, tapi tidak mampu untuk nyalain ruangan ini gitu. Karena dia pengennya F-nya dalam sampai ke ujung nih, sampai titik-titik orang ini tuh hidungnya mesti jelas gitu, nggak boleh blur. Berarti mau nggak mau kan harus dalam. Udah gitu ruangannya gelap dan akhirnya tidak terwujud. Fotonya ya kurang disukai. Akhirnya saya ditelepon jam 3, saya datang ke sana akhirnya jam 4. Saya bawa 4 buah strobis. Ya setelah ngobrol-ngobrol, shoot harus diulangi yang dia lakukan dari jam 8 sampai jam 3. Kita ulangi akhirnya dapat sesuai dengan yang dibutuhin. Memang penempatan flash kita harus langsung, karena kita punya waktu cuma 2 jam lagi nih. Buru-buru, deg-degan saya deg-degan karena waktu udah mau nunjukin jam 6. Gimana caranya nyalain ruangan seluruhnya secara rata. Dan sampai ke ujung ke sini, ini hidungnya dan matanya harus benar-benar jelas. Itu kan satu buah kerjaan yang emang impossible gitu. Tapi bersyukur dengan adanya strobis, untungnya si Trans juga punya 2 flash tambahan, saya paksain bisa sampai 5 gitu, akhirnya bisa begini, bahkan saya ada pasang di belakang yang tidak ada over dimanapun gitu. Ya ini cukup menegangkan gitu pada saat posisi ini. Dan saya kebagian sore kan, ini kan harusnya suasananya asik lah, cerah gitu. Kebagian sore dengan begini kan ini udah jelas sore banget. Tapi dapat hasil foto. Kalau teman-teman buka www.trans.com ataupun IG-nya, teman-teman saya nggak mau bilang fotografer sebelumnya siapa karena itu fotografer besar, tapi mohon maaf tekstur di sini lihat. Nah, tekstur naga yang dipasang di dalamnya itu di websitenya over. Nah ini ada yang jago fotografer juga di sana, dia mengenal kenapa ini bisa over. Oh itu ISO-nya dipasang 1000, oh itu ya kenapa gitu begitu. Karena mereka yang desainer untuk ruangan ini buat capek-capek untuk ininya tetap jadi tekstur seperti ini gitu, bukan tiba-tiba nge-black bodas. Nah inilah dengan strobis kita bisa nyalain, saya taruh sampai di ruangan di dalam juga memang dinyalain. Karena memang pasti gelap. Pengambilan underwater kan pengennya sempurna. Nah akhirnya memang saya juga nggak sempurna, tapi minimal tembok swimming poolnya nggak kelihatan. Jadi saya pasang FPG seperti biasa, jadi flash hanya nyalain di sini. Ini cukup dramatik, saya suka. Pernah dapat reward di Jakarta apa saya lupa, yang bukan foto yang itu. Nah yang ini. Bukan foto yang ini, tapi ada satu lagi saya sangkain udah di sebelahnya, ternyata tidak. Ini di mana? Ini di Curug Cimahi. Kalau pernah ke Curug Cimahi, di sana indah sekali, tapi perjalanan cukup capek. Ini cakep. Jadi flash saya taruh di bawah, cukup nyalain si model ini. Dan ini matahari tuh kenceng banget, ini di siang hari jam 11. Dan mataharinya kena si air terjun, ini jadi jadi satu karya seni yang asik. Nah yang maksud saya ini foto ini.
bawahnya kan ini, bawahnya ada tehel gitu, swimming pool kan suka ada warna biru gitu. Nah ini nggak kelihatan. Ya ini lihat kota Bandung tapi kota Bandungnya nggak kelihatan karena pasang F-nya cukup ya F-nya diafragmanya besar. Nah ini menarik. Ini kebalikannya. Saya pengen pakai bukaan terkecil sekitar 2,8. Itu kan pasti halangan buat saya gitu. Jadi kretek karena HTT nggak pas gitu. Kenapa? Karena pasti dianya blackout. Blackout lagi. Apa yang namanya? EO di sininya. Tekstur awan nggak kelihatan. Tapi ada sesuatu yang unik. Yang uniknya ininya menyala. Si rooftopnya, si atapnya ini menyala. Nah kalau kayak gini kan pasti gelap aja gitu. Dengan dimensi yang seperti ini cukup asik. Ini menggunakan beauty disc, jadi flashnya memang harus pakai beauty disc. Ditambah kiri, tambah kanan, bahkan ada yang di belakangnya. Ini sampai 4 kalau nggak salah. Ya 4, kelihatan kan ini bercakan cahayanya ada di sini. Satu teknik yang tidak beresiko, tidak ada sama sekali shadow. Ini asik. Di sini tidak, karena kita buatnya rata. Jadi masuk. Tapi kadang saya senang shadow juga. Ini buat, ya ini strobis. Nah ini menarik. Batur mah bawa, ya sama saya juga bawa minuman, tapi di sini isinya strobis semua gitu. Karena ada satu orang kru itu yang di booth sebelah yang emang dia selalu ngikutin strobisnya kemana-mana. Riweuh memang jangan diturutan, tapi saya suka. Nah ini contohnya, tuh di belakang lagi pegang ini selalu lompatan pegang strobisnya lompatan jika gitu. Biasanya 2 orang. Jadi satu dari sini, sok buru. Nah ini saya nggak mau kehilangan momen karena apa? Ini ada golden hour gitu, jangan sampai dihilangin, jangan sampai flat putih. Nah ini kalau ini kerasa banget, ya jadi kurang ngeblend tapi oke gitu. Ininya juga ada tekstur sedikit. Nah, ini kerasa kan gitu. Mas foto. Ah, kita dianggapnya tukang foto kan. Mas foto. Oke. Ya udah. Itu lagi bagus tuh sunsetnya lagi bagus. Kebayang kalau kita moto jebret di Dina Caang di Dituna Putih gitu. Nah, ini strobis ini asiknya bisa buat begini gitu. Cuman hati-hati pemilihan penempatan karena dia akan menciptakan shadow-shadow yang nggak perlu gitu. Nah ini kan, misalkan ini nggak perlu gitu, sebetulnya kita harus pinter-pinter nempatin strobisnya. Ya ini salah satunya juga.